Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa setiap kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nah, teman-teman sekalian, umumnya orang Kristen sejak kecil yang sudah ikut ibadah sekolah minggu pasti familiar dengan lagu ini. Lagu ini memberikan kepada kita pesan bahwa kebangkitan Kristus membuktikan manusia telah dimenangkan oleh raksasa dosa yang membelenggu hidup manusia. Lagu ini juga mengajarkan kepada setiap kita bahwa kematian dan kebangkitan daripada Kristus adalah bukti penggenapan akan janji kesetiaan Allah yang menolong umat percaya melewati maut dan mendapatkan hidup yang baru bersama dan di dalam Kristus Yesus. Sukacita tentu terjadi di dalam setiap kehidupan kita dalam perjalanan iman umat percaya, karena melalui Yesus Kristus kita memiliki status sebagai pemenang. Teman-teman sekalian, dalam kitab Perjanjian Lama, kita pasti akrab dengan cerita Daud dan Goliat. Daud adalah pahlawan dan Goliat adalah lawan. Yang tahu tentang kisah ini pasti ingin seperti Daud. Bahkan sampai saat ini, Daud menjadi aspirasi banyak kaum muda karena kehebatannya mengalahkan raksasa Filistin. Kematian Goliat menghancurkan intimidasi, ketakutan yang dibangun bangsa Filistin kepada Israel. Sekaligus kekalahan itu menghancurkan identitas orang-orang Filistin. Menarik untuk kita pelajari pada hari ini, bagaimana Daud yang kita tahu profesinya sebagai gembala kawanan domba itu mendapatkan kekuatan dan dipakai Allah untuk mengalahkan raksasa Filistin. Yang pertama, iman Daud kepada Allah yang memberikan kekuatan. Ketika mendapatkan tantangan dari Goliat, sebetulnya bangsa Israel itu ketakutan. Ketakutan ini timbul karena bangsa Israel melihat betapa dirinya yang begitu kecil. Sedangkan mereka akan menghadapi kuatnya si Goliat. Mari kita lihat Daud. Ia memiliki cara pandang yang berbeda. Daud mempunyai mata yang terbuka dan mampu melihat kebesaran Allah. Sehingga teman-teman, masalah soal raksasa sebesar apapun itu tidak membuatnya menjadi takut. Karena Daud sadar bahwa Allah Israel yang ia kenal lebih besar daripada raksasa yang dia hadapi. Ketika Daud mengalami intimidasi dari Goliat, Daud tidak gentar, bahkan membalas intimidasi Goliat dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, bahwa bersama Tuhan, Daud pasti mengalami kemenangan. Teman-teman, begitu pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ketakutan timbul karena kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan Sang Penolong. Oleh karena itu kita membutuhkan iman kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketakutan dan iman sulit berjalan bersamaan dan sulit berjalan berdampingan. Indikasi ketika iman memudar, maka ketakutan akan muncul. Dan demikian sebaliknya, ketika iman muncul, maka ketakutan itu akan tenggelam. Yang kedua, iman kepada Allah adalah pengalaman hidup yang nyata. Ini kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Teman-teman sekalian, Daud bisa mempunyai keberanian untuk melawan raksasa Goliat karena dia punya pengalaman bersama Tuhan. Itu yang sangat membangun kekuatan imannya. Daud pernah mengalahkan singa atau mengalahkan beruang ketika menggembalakan kambing domba. Hal ini tentu memperkuat otot imannya, dan Daud menyamakan musuh raksasanya yang Goliat itu sama seperti dia melawan singa atau beruang yang pernah dia kalahkan. Buktinya ketika Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Teman-teman, perkataan Daud ini memperlihatkan keyakinan yang begitu teguh akan Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Keyakinan yang bukan sekedar bersifat yang menghibur diri saja, tetapi benar-benar perwujudan iman yang begitu hakiki, bahwa kekuatan itu bukan ada dalam dirinya, tetapi pembelaan Allah atas dirinya, saudara. Setiap masalah yang menghampiri hidup kita bisa menjadi ajang bagi Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah itu sendiri. Bahkan dengan cara dan Allah yang dapat lakukan, Allah dapat menunjukkan keperkasaannya melalui orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Allah. Daud mengimani penyertaan Tuhan saat mengalahkan singa atau beruang. Juga Tuhan yang sama menyertai dalam menghadapi raksasa Filistin. Yang ketiga, iman yang menjadi pemantik. Alkitab mencatat bahwa Daud bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan raksasa. Ada Sibkai, orang Husa, juga pernah membunuh raksasa bangsa Filistin itu. Kalau kita lihat, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu, Sibkai, orang Husa, memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Kalian bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat ke-18. Kemudian juga ada Jonatan, anak Simea, juga pernah membunuh keturunan raksasa. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud itu, menewaskannya. Boleh dicek di dalam 2 Samuel 21 ayat 20 hingga ayat 21. Daud itu menjadi inspirator membangkitkan generasi pembunuh raksasa. Dengan mengalahkan Goliat, Daud menjadi api pemantik yang membangkitkan para pahlawan yang gagah perkasa, yang siap berjuang dengan berani. Mereka semua berlawanan, berawal dari orang-orang yang biasa, yang berani mengambil langkah-langkah iman untuk mengalami terobosan dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, saat ini kita tidak berjumpa dengan raksasa seperti Goliat yang begitu besar. Tapi kita masih akan berjumpa dengan raksasa-raksasa iblis yang menggoda kita males ke gereja, males pelayanan, males baca Alkitab, males mengikuti kegiatan rohani. Raksasa iblis itu seneng banget lihat yang malas-malas begini. Apakah kita yang telah mengalami kemenangan di dalam Kristus rela dikalahkan dengan sifat kedagingan dan dosa, kemalasan seperti ini? Mari sebagai para pemenang, kita menyatakan kehadiran Allah dengan tidak lemah terhadap dosa, tidak lemah menghadapi tantangan, melainkan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.